Luka di antara waktu yang terlupa oleh Putri Kinasih. Sore itu hujan begitu lebat mengguyur kota Bogor. Seorang gadis manis turun dari angkutan umum dan lari menuju pinggiran kios untuk segera berteduh. Tak lama kemudian seorang bocah kecil menghampirinya menawarkan jasa ojek payung. Tanpa berpikir lama, gadis itu menerima tawaran si bocah untuk minta diantar menuju bis yang akan ditumpanginya untuk pulang ke Purwakarta. Namun ketika ia berjalan di bawah lindungan payung, tiba-tiba saja ada seorang pemuda tampan berlari menghampirinya seraya berkata, "Boleh aku ikut?" Gadis itu pun tak dapat menolaknya, hingga mereka pun berjalan berdampingan menuju bis yang sama. Itulah awal perjumpaan mereka di terminal kota Bogor. Setelah mereka berada di dalam bis dan duduk dengan tenang, barulah pemuda tersebut mengulurkan tangannya. "Namaku Hamdun. Siapakah namamu? Bolehkah kita berkenalan?" Nampak ragu-ragu, gadis itu pun menerima uluran tangan si pemuda sambil menyebutkan namanya. "Kinan," singkat saja ia bicara. Hamdun nampak menyeka wajahnya yang basah oleh air hujan tadi. Dia pun menawarkan sapu tangannya pada Kinan untuk menyeka tangannya yang juga basah karena sepayung berdua tadi. Entah mengapa, Kinan tak bisa menolak dan menerima sapu tangan dari Hamdun, seraya mengucapkan terima kasih. Hari semakin senja ketika bis mulai melaju keluar dari terminal untuk kemudian menuju kota Purwakarta. Kinan nampak kedinginan karena bajunya agak basah. Tanpa disadarinya, Hamdun sedang menatap ke arahnya sambil tersenyum. Hingga Kinan mendengar bisikan, "Kamu terlihat manis walau sederhana." Kinan pun menoleh dengan wajah tersipu. Sepertinya mereka mulai tergoda dengan pandangan pertama. Mereka pun berbicara tanpa canggung satu sama lain. Hingga perjalanan bis pun tak terasa sudah sampai di kota Cikampek. Hamdun pun berkata, "Sebentar lagi aku turun karena tempat kosku ada di daerah ini. Boleh aku minta nomor teleponmu?" Kinan menatap ke arah Hamdun seperti ingin meyakinkan. Dan kemudian ia menyebutkan nomor telepon rumahnya. Hamdun pun menulisnya pada sehelai kertas tisu. Tak lama kemudian, Hamdun pun turun dari bis. Ada sebuah pemandangan indah sebelum Hamdun turun. Dia memegang tangan Kinan seraya berkata, "Aku akan menghubungimu nanti. Tunggulah aku, karena kita masih harus banyak bicara." Kinan pun membalas pegangan Hamdun dengan erat, seperti tak mau mereka berpisah. Aneh, pikir Kinan. Mengapa aku dengan mudahnya menerima perkenalan ini? Begitu dia berpikir ketika Hamdun sudah meninggalkannya sendiri. Hingga sampai di Purwakarta tempat rumah Kinan berada, dia masih melayang-layang tentang perkenalannya tadi dengan Hamdun. Setibanya di rumah malam itu, Kinan tak habis pikir mengapa ia tak bisa melupakan sosok Hamdun. Sampai kemudian dia sadar ketika membuka tas kecilnya dia pun tertegun. Sapu tangan itu masih ada di dalam tasnya. Dia merasa bingung apa yang harus dia lakukan dengan sapu tangan itu.
Dia pun mengambilnya dari dalam tas dan menyimpannya di atas diarinya. Kinan pun beranjak tidur karena dia sudah merasa kantuknya kian mengganggu. Esok harinya, sampai beberapa hari pun, Kinan masih menyimpan sapu tangan itu. Kinan merasa ada yang dinantinya selama ini, dan keadaan itu telah menggoda relung hatinya hingga membuat tanya, ada apa dengan rasa ini? Apakah ini cinta? Dan tiba-tiba dering telepon rumahnya membuatnya kaget hingga dia berlari menghampiri telepon. Kemudian mengangkatnya sambil menyapa. Halo? Suara Kinan sedikit tertahan karena degupan jantungnya yang begitu berdebar kencang. Suara dari seberang pun terdengar. Apa ini Kinan? Boleh saya bicara? Percakapan hangat pun terjadi selama beberapa menit. Ini telah membuat Kinan yakin dengan perasaannya jika dia merindukan Hamdun selama ini. Begitu pula dengan Hamdun adanya. Mereka telah saling jatuh cinta sejak pandangan pertama. Mereka pun menjadi sepasang kekasih di udara. Karena mereka hanya berbicara melalui telepon hingga waktu yang begitu lama. Dan akhirnya kebiasaan mereka pun terhenti. Entah karena alasan apa, Hamdun tak pernah lagi menelepon Kinan. Hingga sampailah pada hari itu, Kinan menerima telepon dari sahabatnya Hamdun dan memberitahunya jika Hamdun sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu karena kecelakaan yang menimpanya. Bukanlah mudah untuk Kinan menerima kenyataan ini. Dia tidak pernah percaya jika Hamdun sudah benar-benar pergi meninggalkannya untuk selamanya. Kinan mengetahui kabar Hamdun yang mengalami kecelakaan yang kemudian membuatnya lumpuh tak dapat berjalan. Hamdun tak ingin membuat Kinan sedih dengan mengetahui hal tersebut. Hamdun tak pernah lagi menelepon Kinan sejak saat itu karena dia malu dengan keadaannya yang lumpuh hingga akhirnya Hamdun meninggal dunia. Namun sahabat Hamdun merasa jika Kinan harus mengetahui akan hal tersebut. Kinan begitu bersedih dengan kenyataan ini. Dia tidak bisa melupakan sosok Hamdun ketika perkenalan mereka dulu. Dalam benak Kinan masih selalu terbayang dengan senyuman Hamdun ketika itu. Ternyata senyuman itu adalah senyuman pertama dan terakhir dari Hamdun. Karena hingga saat ini, senyum itu menghilang bersama waktu. Kinan tak lagi pernah bertemu Hamdun setelah perkenalan itu. Kinan tak pernah tahu di mana Hamdun tinggal. Kisah cinta mereka hanya mengudara tanpa mendarat di landasan yang bertepi. Hingga Hamdun meninggal pun, Kinan tak pernah tahu di mana pusaranya. Dan anehnya, Kinan tak pernah ingin mencari tahu semuanya. Seakan Kinan ingin mengubur semuanya. Biarkan Hamdun membawa terbang cintanya. Waktu yang telah mempertemukan mereka, waktu jua yang kemudian memisahkan mereka. Namun di antara waktu, mereka pernah bertemu dalam indahnya untaian kata. Di antara waktu juga, mereka harus saling merindu hanya di dalam kalbu. Di antara waktu, kisah kasih pun membiru dan terkulai layu. Cerita terpilih di event Komunitas Sastra Indonesia oleh Putri Kinasih.